Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus shiyam wa syahru unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan berjamaah sholat sunnah tarawih dan witir Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat sehingga kita bisa rawuh atas undangan Allah untuk menunaikan salat Isya. Semoga Bapak Ibu rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan insyaallah malam hari ini malam ke 12 nggih. Ada yang malam beda ya. Enggak apa-apa, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini saya dikasih amanah oleh pengurus Masjid Darut Taqwa untuk menyampaikan tentang tema membentuk generasi yang kuat imannya dan kuat ekonominya. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman nggih dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah panjenengan semua takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Anak kita wafat dalam keadaan lemah, baik lemah ekonominya, lemah imannya, lemah ilmunya, jangan sampai. Maka Allah mengatakan falyattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, falyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kau mengucapkan, kita sebagai orang tua mengucapkan yang jujur di mana saja kita berada supaya ditiru kepada anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah. Dan Rasulullah pernah bersabda dalam sabdanya begini, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu khairun wa habbu ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minul dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya sedikit paling tidak ada 4 hal ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi anak-anak kita, murid-murid kita, santri kita dalam keadaan lemah. Pertama, lemah imannya. Yang kedua, lemah ibadahnya. Yang ketiga, lemah ilmunya, pendidikannya. Dan yang terakhir adalah lemah ekonominya. Saya 4 saja ini. Kalau saya lebarkan panjang lebar, waktunya nggak mencukupi. Masalah nanti yang ada di dalam kitab Risalah Taklim Hasan Al-Banna itu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah lemah iman. Lemah iman. Pendidikan yang utama seorang ayah, seorang orang tua kepada anak cucunya, pada keturunannya, yang pertama ini adalah mendidik supaya anak kita kuat imannya. Salimatul akidah. Ya. Salimatul akidah ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya Luqman itu pendidikan utama dalam anaknya, mengajarkan jangan berbuat syirik. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Terus walaqad ataina wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Pendidikan yang pertama ditanamkan pada anaknya Luqman ini adalah jangan sampai berbuat syirik. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau panjenengan ingin bahagia
dunia akhirat, tanamkan pertama salimatul akidah. Jadi akidah yang lurus pada anak-anak kita, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Jangan sampai anak-anak kita ini ke depan mau apa-apa hubungannya dengan dukun, jangan sampai. Kalau ada apa-apa hubungan dengan Allah, ista'inu bis sabri was sholah. Minta tolong pada Allah dengan jalan sabar dan sholat ini. Jangan sampai lemah iman anak-anak kita. Kita tinggalkan, kita sudah meninggal, tapi lemah imannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ringkas-ringkas, adalah lemah ibadah. Untuk membentuk generasi yang kuat iman, kuat ekonomi, dan kuat apa saja, yang pertama pondasinya adalah salimatul akidah. Akidahnya harus kuat. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya yang benar, jangan sampai ibadahnya lemah. Jangan sampai. Anak harus kita ajari sedini mungkin bagaimana kaifiyah wudu, isbagul wudu. Jangan sampai nggak tahu. Kaifiyah sholat harus tahu, tata cara beribadah yang benar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda pada para sahabatnya itu begini, ala adullukum ala ma yamhullah bil khotoya wa yarfa'u bi darajat. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan suatu amal ibadah yang bisa menghapus dosa? Ini yang pertama. Yang kedua, bisa mengangkat derajat. Masya Allah. Para sahabat menjawab gini, bala ya Rasulullah, naam ya Rasul, nggih ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, pertama adalah isbagul wudu, sempurnakan wudu. Masya Allah, wudu yang baik itu bisa melogorkan dosa-dosa dari semua yang kita basuh dan mengangkat derajat. Terus yang kedua adalah wal khotoya ilal masajid, melangkah ke masjid, ke rumah Allah. Panjenengan ya, rumahnya seandainya di Gang Sumber, melangkah dari sini ada berapa? 50 kaki seandainya. Satu kaki itu menghapus dosa, satu kaki mengangkat derajat. Masya Allah. Ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah menunggu sholat ba'da sholat. Fa'innahu ribat, kata Rasulullah. Setelah sholat maghrib menunggu wudunya dipertahankan, menunggu waktu isya dengan sungguh-sungguh. Ini perjuangan luar biasa. Ini mengangkat derajat dan menghapus dosa. Masya Allah. Untuk itu Bapak Ibu, jangan sampai kita ini meninggalkan anak-anak kita sudah meninggal, tapi lemah ibadahnya. Jangan sampai. Pertama, lemah iman, lemah ibadah. Jangan sampai. Ayo tanamkan anak-anak kita, benar-benar umur 7 tahun sudah diajari kaifiyah sholat, kaifiyah wudhu. Umur 10 tahun dikerasi lagi. Kalau nggak bisa, sampai akal balik malah lebih dipukul itu dalam tatanan fikihnya begitu. Itu. Ini saya ringkas-ringkas. Yang ketiga, supaya kita ini Bapak Ibu jangan, pesan Yakub itu kan sampai luar biasa. Wahai anakku, apa yang kau sembah ketika aku nanti meninggal? Sampai begitu kan? Luar biasa. Terus yang ketiga, saya ringkas adalah jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita lemah ilmu pendidikan. Ayo kita mulai sekarang ya, komitmen untuk meninggalkan anak-anak kita, anak-anak yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ini alhamdulillah Masjid Darut Taqwa ada pendidikan mulai PAUD sampai SMP nggih. Ini luar biasa. Monggo, ini pendidikan Islam. Insya Allah tidak menyimpang dari akidah Islamiyah dan tidak akan menyimpang dari ubudiyahnya. Luar biasa. Ini tempat yang luar biasa Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan generasi anak-anak kita lemah masalah ilmu. Kita kasih cangkul untuk masa depannya, bahagia dunia akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu, lemah masalah ekonomi. Dari 4 ini yang paling penting adalah lemah masalah keimanan. Ekonomi ini yang paling terakhir.
Ada salah satu riwayat hadirin rahimakumullah nggih, ada sahabat Rasulullah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas itu menghadap Rasulullah ketika mau meninggal itu, dia punya anak-anak, ada anak perempuannya juga. Semua harta bendanya itu mau diinfakkan semuanya 100%. Rasulullah melarang, jangan, kamu masih punya anak keturunan. Kalau gitu ya Rasulullah 50%-nya aku sedekahkan. Jangan. Rasulullah menganjurkan sepertiganya. Maka wasiat ya, dalam syariat Islam, wasiat itu maksimal untuk sedekah ketika kita akan meninggal dunia. Wasiat kepada anak-anak kita, batas maksimal wasiat untuk disedekahkan ke orang lain, ke orang fakir miskin itu adalah 1/3. Itu artinya apa? Islam sangat memperhatikan masalah keturunan jangan sampai menjadi beban orang lain. Ekonominya jangan sampai lemah, itu maksudnya begitu. Jangan sampai nanti kita tinggalkan anak-anak terlantar, jangan sampai gitu. Hendaklah kita takut masalah anak-anak yang terlantar menjadi beban pada orang lain. Ya. Mugi-mugi Bapak Ibu rahimakumullah kita yang hadir di rumah Allah, ya, di Masjid Darut Taqwa senantiasa benar-benar yang pertama iman kita salimatul akidah, yang kedua ibadah kita sahihul ibadah, ilmu benar-benar mustafaqul fikri, terus punya anak-anak yang matinul khuluq, yang punya budi pekerti yang luhur, terus yang terakhir adalah masalah tidak ketergantungan kepada ekonomi pada orang lain. Mugi-mugi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita soleh dan solehah, ekonomi kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja kita dalam keadaan nanti diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten ingkang kathah nggih, yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.